Oke, halo teman-teman. Balik lagi di Arya Pro Guitar Lesson bersama saya Yuko Bramasto. Kali ini kita ada di episode keempat ya, dimana pembahasan kita ini gimana caranya kita membuat pressing sama groove yang enak gitu. Oke, sebenarnya pressing tuh apa sih gitu kan ya? Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung. Pressing itu sebenarnya bisa dibilang tuh kayak kalimat ya, kalimat per kalimat gitu. Seperti kayak kita ngobrol gitu. Nah di musik pun juga sama gitu, jadi kita nggak selalu main note gitu kak. Kita ada kalanya kapan kita harus berhenti gitu, kapan kita harus main note kayak gitu. Jadi pressing itu bisa dibilang juga pembentukan sebuah kalimat ya di dalam musik gitu, terutama kalau kita buat improvisasi juga. Oke, jadi itu intinya teman-teman harus punya kebiasaan dulu ya, kayak membentuk kalimat per kalimatnya gitu. Seperti di episode sebelumnya kalian udah belajar liks-liks tersebut ya. Nah, kita coba aplikasikan lewat lewat mungkin bisa dibilang teman-teman pengen jamming pakai backing track gitu ya, atau bisa juga pakai looper lagi kalau misalkan kalian punya looper ya di rumah. Nggak apa-apa main satu chord aja dulu, yang penting gimana caranya bikin satu chord ini kalian punya banyak kalimat. Kita main di B minor. Misalkan teman-teman pengen kalimat pertamanya kayak gini. Nah, itu kalimat pertama. Terus bisa dilanjutin pakai Dorian, misalkan Dorian mode. Itu. Nah, jadi saran saya ya buat teman-teman hindarin main scale ya, maksudnya itu main secara shape gitu, secara bentuk. Jadi kalau bentuk kan biasanya kita kayak gitu. Nah, kalian bisa variasiin pakai interval. Nah, kalian bisa bikin lagi lebih nge-groove gitu, lebih nyatu sama si backing tracknya. Nah, ini note yang saya mainin cuma ini doang ya. Teman-teman bisa nambahin sedikit kromatik mungkin. Gitu. Jadi daripada kalian main nah ini kan terprediksi sekali ya cara bermain kayak gitu. Kalian juga bisa variasiin sama nada diatonik, terus pakai juga aksen-aksen seperti slide, bending kayak gitu. Saya contohin. Penting kita tetap ngefeel sama si lagunya ya, dengan backing tracknya atau dengan chord yang ada gitu. Kalian nggak usah banyak-banyak kalimat dulu aja gitu, bikinnya dikit-dikit aja gitu. masukin outside notes-nya seperti di
video sebelumnya. Kayak gitu. Nah, kalian bisa juga tambahin ini. Gitu. Yang penting kalian tahu kalian harus kemana gitu. Misalkan kalian main di B minor gitu, balik lagi ke B minor gitu mainnya. B minor itu kan terkoneksi dengan D major ya. Kalian ya bebas lah main itu. Nah, ini ada lagi yang menarik, kali ini latihan soal kromatik ya, chromatic notes. Kalau saya biasanya chromatic notes itu, misalkan kita dari D ya, D diatonik. Nah, saya tinggal nambahin not setengah-setengahnya kayak gini. Gitu. Nah, bisa juga kalau misalkan kita start dari B minor. Nah, jadi sebenarnya chromatic notes ini hanya passing note ya. Jadi cuma ngejembatani note per note aja gitu. Nah, cara latihannya gitu biar lebih terdengar fluid gitu ya. Kalian bisa fingering dulu mungkin kayak gini. Nah, ketika kalian udah nguasain itu, udah terbiasa sama habit itu, kalian bisa masukin lewat backing track atau looper gitu. Sama bikin kalimat per kalimat, contohnya kayak gini. Nah, supaya lebih menarik itu, saran saya jangan sering-sering dipakai kayak gitu. Jadi itu hanya sekedar aksen aja. Jadi ya yang penting untuk improvisasi ya, kalian tuh harus banyak kalimat ya, harus banyak kalimat, terus juga harus banyak dengerin lagu gitu. Lagu apapun itu ya, sebenarnya mungkin teman-teman denger lagu-lagu yang ternyata nih lagunya catchy banget ya nadanya. Nah, kalian bisa langsung tiru gitu, langsung kita ambil gitu notesnya. Contoh kayak gini, temen-temen mungkin udah pada tahu ya, apa film Harry Potter, pasti tahulah gitu. Oke, kita coba pakai nada Harry Potter gitu dari improvisasi. Bikin musik kalian tuh lebih menarik mungkin ya, lebih unik gitu. Nah, oke, nih sama teman-teman bisa pakai contoh kalimat kayak gini ya. Ini kalimat yang biasa banget dipakai di jazz ya, jazz dan jazz fusion ya. Sering banget pakai kalimat kayak gini.
Nah, ini tuh menurut saya cocok banget buat dipakai sebagai penutup kalimat gitu. Misalkan contoh kayak gini. Lyrics ini seingat saya di lagu Night in Tunisia. Jadi tuh lyricsnya kayak gini. Nah, ini sama, kalian juga bisa pakai lyrics ini buat akhir kalimat. Saya contohin lagi. Mungkin bisa ditambahin lagi. Kromatik. Nah, ini ada lagi nih kalimat yang sering banget dipakai di jazz ya. Ya, mau jazz itu atau jazz fusion. Ini saya biasa dengar mainnya seperti ini. Ini tuh cocok banget ya buat, kalau menurut saya gitu, cocok buat penutup di akhir kalimat gitu. Nah, saya contohin. Saya contohin lagi. Oke, kita ada di akhir sesi lesson kita ya. Ini saya pengen ngingetin lagi, nggak ada bosan-bosannya ya. Buat teman-teman yang masih bingung cari gitar ya, saran saya tuh mending kalian kalau pengen beli gitar gitu, kalian harus nyobain gitarnya. Karena menurut saya tuh gitar ini paling personal ya, karena kalian kan bisa nimbang-nimbang sendiri ini playability-nya gimana. Jadi saran saya itu kalian harus datang dan cobain sendiri. Oke, jadi sekian dari saya, Yuko Bramasto. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga lessonnya bermanfaat. See you.